Memiliki banyak teman adalah hal yang menyenangkan. Banyak teman berarti makin banyak pula wawasan dan networking yang bisa kita dapatkan, betul? Sekarang ini kita bisa dengan mudah memperoleh teman. Cukup buka media sosial dan Voila, di sana ada jutaan orang yang siap menjadi teman. Tren media sosial sekarang ini bagai virus yang sangat cepat menular. Kita pun harus bisa memilah tipe teman seperti apa yang satu frekuensi agar lebih enak untuk berkomunikasi. Karena teman itu turut menularkan efek positif dan negatif. Singkatnya begini, jika kita berteman dengan orang kreatif, lambat laun kita pun tertular sifat kreatif mereka. Kita seperti berada di dimensi baru, bisa berpikir out of box. Lain pula jika lingkaran teman terdekat kita cenderung suka bergosip, percayakan kita pun akan tertular dengan kebiasaan mereka itu. Bagaimana kita bisa berada di jalur sebenarnya dalam dunia pertemanan? Ini semua tergantung dari kita. Kita lebih mengetahui kualitas seperti apa teman-teman yang dipunya, entah itu online maupun offline. Yang punya kuasa atas diri kita hanyalah kita sendiri. Jadi kita harus bisa pintar memilih dan memilah teman. Bukan berarti kita sombong. Kita hanya membatasi saja intensitas pertemanan dengan orang-orang tertentu karena efek mereka tidak baik bagi kita. Ada baiknya kita mengetahui 6 tipe teman berbahaya ini dan perlu dihindari demi kewarasan serta kesehatan jiwa. Si pesimis. Bergaul dengan teman tipe ini hari-hari akan terlihat kelam. Bagaimana tidak, tipe teman seperti ini memiliki kebiasaan melihat masalah daripada hal positif dan ia cenderung meninggalkan cerita tidak selesai untuk satu masalah. Sifat negatif ini sangat menular, jadi pastikan untuk menjaga jarak saat bergaul dengan tipe orang pesimis. Gejala saat menghabiskan banyak waktu dengan tipe teman pesimis adalah hilangnya sikap optimis, ketidakpuasan dengan kegiatan sehari-hari, sikap cengeng dan suka mengeluhnya itu sudah di level parah. Tukang gosip. Yang parah dari tipe teman tukang gosip ini, suka membuat cerita yang seolah-olah nyata kemudian disebar luaskan. Atau hanya berbekal sepotong cerita, maka dibuatlah cerita baru yang lebay kemudian diceritakan kemana-mana. Apa iya kita ingin menjadi orang yang suka berbicara tentang orang lain di belakang mereka? Teman seperti ini membuat semua hancur dengan begitu mudah dan sulit terhindarkan. Tipe teman seperti ini senangnya membuat orang lain terlihat buruk. Tapi at the end, tukang gosip seperti ini adalah orang yang kelihatan buruk. Gejala yang dialami ketika berteman dengan tipe ini adalah cara menilai yang tidak adil akan meningkat, persahabatan rusak dan hilangnya kepercayaan. Playing as a victim. Jika menghadapi satu masalah, tipe teman seperti ini senang memutarbalikkan keadaan. Mereka seolah-olah menjadi korban padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ia tidak bisa menghargai saran karena tidak jelas apa yang ia bisa lakukan untuk memperbaiki situasi atau masalah. Dan jadinya ia merasa menjadi korban. Tukang cemburu. Dalam pertemanan ada juga yang namanya cemburu. Tipe ini sukanya menginginkan apa yang kita miliki. Dari cemburu lalu ke iri hati. Gak bisa melihat prestasi yang temannya raih. Ia memilih untuk nyinyir di belakang. Teman yang baik tentunya akan senang mengetahui keberhasilan kita.
Tapi tipe teman seperti ini bukanlah teman yang baik. Cemburu berkembang menjadi iri lalu dengki. Penyakit hati yang akut ini, waspadalah. Gejala ketika karakter ini mulai memasuki kehidupan kita adalah ketidakpuasan yang tidak biasa dan rasa bersalah yang tidak beralasan untuk hal-hal yang sebelumnya disyukuri. Si pengkhianat. Ingat cerita Julius Caesar? Julius pun tampaknya tidak terlalu terkejut ketika Brutus mendekatinya dengan pisau. Di sini kita bisa melihat bahwa seorang teman dekat pun bisa membunuh kita kapan saja. Berhati-hati saat memutuskan untuk memberikan satu kepercayaan. Kita tahu teman mana yang bisa dipercaya atau tidak. Jangan pernah memberi kepercayaan pada seseorang yang tidak berhak menerimanya. Tipe teman seperti ini ingin berada di atas angin dan berteman dengan tipe yang satu ini hanya memberikan peluang padanya untuk mengambil satu kesempatan. Gejala yang muncul saat berteman dengan tipe ini adalah merusak reputasi, harga diri hilang, dan meningkatkan keinginan untuk melukai orang lain. Si penyebar hoaks. Penyakit satu ini mewabah seiring derasnya arus informasi dan makin banyak orang yang bisa mengakses media sosial. Kadang kita nggak bisa pungkiri teman baik sekalipun ketika berhadapan dengan media sosial menjadi sosok yang berbeda. Informasi yang tumpah di media sosial pun kadang tidak difilter, hanya membaca judul saja langsung di-share. Tipe teman penyebar hoax lebih suka menyebarkan berita tanpa membacanya terlebih dahulu. Pilihan politik pun turut membuat mereka buta dan senang menyebarkan sesuatu berbau kebencian. Untuk mengatasinya mudah saja, cukup klik tombol unfollow di Facebook, klik unfollow atau mute di Instagram, dan klik mute di Twitter. Kalaupun temannya sudah keterlaluan, nggak ada salahnya di unfriend saja. Gejala yang muncul saat berteman dengan tipe ini adalah kita cenderung merasa benar akan satu hal, ikutan menyebar berita tanpa difilter. Kalaupun 6 tipe teman ini menulari kita, ada baiknya berhati-hati saat mengeliminasi mereka dari kehidupan. Kalaupun kita mencoba untuk tetap bertahan terus berteman dengan mereka, semoga kebaikan yang kita punya bisa memiliki efek menyembuhkan pada mereka. Tapi ini bukan berarti kita mencampuri urusan memperbaiki sifat teman. Di sisi lain, kita bisa menghindari bergaul dengan 6 tipe teman berbahaya yang telah dijelaskan tadi. Membatasi kehadiran mereka di media sosial maupun cairkan pengaruh mereka saat berada di dalam satu grup.